Salam, damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini saya berdoa bagi saudara-saudara sekalian di mana saja saudara berada hari ini, selalu berada dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan, dan selalu setia dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melalui renungan kali ini saya ingin mengajak saudara supaya dalam keadaan apapun hidup kita hari-hari ini, jangan pernah kita menyerah dengan kondisi, dengan situasi yang kita sedang alami hari-hari ini. Nah, saudara, firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tuhan selalu memberikan hari depan yang penuh harapan bagi setiap kita. Oleh dan sebab itu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu menyerah dengan keadaan walaupun sesulit apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang tentu saudara sudah kenal, Albert Einstein. Dia seorang penemu barang-barang yang luar biasa, yang punya hak paten yang banyak, saudara. Kita bisa lihat pengalaman hidupnya. Dia mulai dengan kegagalan-kegagalan, tetapi kegagalan-kegagalan itu tidak membuat dia putus asa dalam hidupnya. Seringkali dia dikatakan bodoh, otak udang, tetapi itu tidak membuat dia untuk terus berkarya. Itu tidak membuat dia putus asa. Dia terus maju. Akhirnya dia memperoleh keberhasilan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Albert Einstein tidak memilih untuk menyerah. Albert Einstein tidak memilih untuk terfokus dengan masalah yang dia hadapi, tetapi dia melihat bahwa hari depan pasti ada bagi kehidupannya. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang seorang tokoh yang tidak pernah menyerah. Dia mempunyai iman yang sangat besar, yaitu Rasul Paulus, saudara. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 25 berkata, saudara, "Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus pernah mengalami banyak goncangan dalam kehidupannya. Paulus banyak mengalami hal-hal yang membuat dia punya kesempatan untuk menyerah. Tetapi kita bisa melihat dia punya iman yang sangat besar. Dia punya kekuatan yang sangat besar dalam kehidupannya. Mari kita belajar, saudara-saudara. Dia tidak memilih untuk menyerah dengan keadaan yang dia alami hari-hari itu. Dia mau memilih untuk tetap bangkit. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dari nama Paulus saja, saudara, dalam bahasa Yunani, Paulus artinya kecil, saudara. Tetapi memang benar dia kecil, tetapi itu tidak membuat imannya menjadi kecil. Itu malah sebaliknya, imannya adalah iman yang sangat besar dalam kehidupannya. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk belajar apa bukti Paulus memiliki iman yang besar. Yang pertama, saudara, Paulus memiliki iman yang besar, yaitu dia mengerti akan sebuah kesempatan. Paulus melihat masalah adalah sebuah kesempatan baginya. 1 Korintus 16 ayat 9 dia berkata, "Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang." Walaupun banyak penentang dalam kehidupan Paulus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu tidak menjadi masalah, itu tidak menjadi halangan bagi hidupnya, tetapi itu tidak dia lihat sebagai sebuah masalah, tapi dia menjadikan segala sesuatu yang dia hadapi hari-hari itu menjadi sebuah
kesempatan baginya untuk melihat hari-hari yang Tuhan berikan bagi hidupnya. Mengenai sebuah kesempatan di sini saudara berbicara tentang pintu yang terbuka. Kesempatan dalam bahasa aslinya saudara memakai kata tara. Tara artinya pintu yang terbuka. Paulus di sini melihat tantangan, melihat masalah yang dia hadapinya sebagai pintu baginya untuk mempersilakan Tuhan memurnikan hidupnya, untuk mempersilakan Tuhan mendewasakan dirinya sehingga semakin serupa dengan gambaran Kristus. Iman yang besar yang saya lihat dari kehidupan Paulus perlu kita teladani, perlu kita belajar dari seorang yang namanya Paulus yang luar biasa. Orang yang punya iman yang besar dan orang yang punya iman yang kecil, kita bisa lihat sebuah perbedaan yang terlihat di situ saudara. Orang yang memiliki iman yang besar saudara, dia akan memandang masalah, dia akan memandang kesulitan adalah sebuah kesempatan baginya untuk lebih berkembang lagi saudara. Tetapi orang yang mempunyai iman yang kecil, dia walaupun diberikan kesempatan bagi hidupnya, dia hanya terfokus kepada masalah sehingga dia tidak bisa untuk bisa bangkit dalam kehidupannya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun kita melihat realitas yang ada dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita melihat keadaan yang tidak memungkinkan, yang menyedihkan, menyakitkan saudara, tidak punya harapan dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengatakan bahwa pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran saudara. Nah, kita merasa bahwa kita semakin hari semakin berkurang saudara. Mungkin ada penyakit, mungkin ada wabah yang menakutkan yang kita lihat hari-hari ini saudara. Tapi mari saudara, kita memilih untuk tetap mempunyai iman, mempunyai kekuatan iman yang besar dalam hidup kita. Kita memilih untuk tetap bangkitkan iman kita dalam hidup kita. Kita melihat realitas yang ada mungkin menakutkan, tapi mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku melihat semua ini bukan sebagai sebuah tantangan bagiku. Aku tidak akan melihat masalah ini sebuah tantangan bagiku untuk maju. Tapi dengan persoalan yang kuhadapi hari-hari ini justru adalah sebuah pintu bagiku untuk mempersilahkan Tuhan masuk memulihkan kehidupanku. Nah, apa yang kita lihat dari kehidupan Paulus yang memiliki iman yang besar? Nah, hal yang kedua yang dimiliki Paulus dalam hal ini saudara yang kita lihat, yaitu dia memiliki tanda bahwa dia adalah milik Kristus. Dalam Galatia 6 ayat 17 saudara, Paulus berkata selanjutnya, jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kata tanda di sini memakai kata stigma. Seorang prajurit atau hamba selalu diberikan cap bagi dirinya sebagai tanda kepemilikan daripada jenderal atau tuannya saudara. Nah oleh sebab itu Paulus berkata, aku ini punya tanda yang berarti adalah milik Kristus, yaitu setiap luka yang ada pada tubuhku, setiap penderitaan karena Kristus, karena melayani Kristus, itu adalah tanda baginya, adalah milik Kristus. Nah saudara, mulai saat ini saudara, saya mengajak kita untuk memilih, untuk bangkit. Jangan kita pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Jangan kita pernah menyerah dengan masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Saya ingin berkata kepada saudara-saudara, badai pasti berlalu saudara. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah beri bagi kehidupan kita. Karena apa yang kita alami hari-hari ini adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan pasti memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Nah saudara-saudara, kita tidak perlu takut dengan masa depan kita. Kita tidak perlu khawatir dengan keadaan-keadaan yang ada saat ini. Tetapi mari kita tetap percaya, mari kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita punya iman, kita bangkitkan iman kita bahwa Tuhan pasti menolong kita. Mari kita saudara-saudara, kita tundukkan kepala. Saya akan berdoa buat saudara-saudara yang ada di rumah, di mana saja saudara berada. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi
setiap pemirsa yang ada di rumah, yang dimana saja yang mendengar khotbah ini, yang mendengar renungan ini Tuhan, biarlah Tuhan teguhkan iman mereka, Tuhan kuatkan iman mereka di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi hari-hari ini, di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini, di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi hari-hari ini. Kadang mungkin menakutkan, kadang mungkin mengkhawatirkan, kadang mungkin menggetarkan hati mereka Tuhan. Tetapi hamba berdoa di dalam nama Yesus, melalui firman ini Tuhan, kiranya semakin menguatkan mereka bahwa Tuhan selalu merancangkan rancangan yang besar bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang terus berharap kepadanya. Engkau berkati mereka Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berat Tuhan berikan mereka kelegahan dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.